Ketua sidang berkenan memimpin sidang. Terima kasih Bapak Herman. Baiklah, Saudara Zainal Hafidin, judul tesis buku dengan motivasi kinerja guru sebagai peningkatan mutu pendidikan. Sebelum dipresentasikan, barangkali ada revisi baik dari tulisan, konten, atau mungkin administrasinya ini ada yang nggak lengkap. Dibuka aja. Buka. Kemarin kami ada 2 rumah penelitian, jadi ada nama sekolah yang belum di cuma 1 bulan. Khawatirnya kan? Ini yang benar judulnya yang mana? Ini. Ini sudah benar. Khawatirnya nanti ada yang sudah persiapan dari awal. Dulu gimana judulnya? Motivasi kinerja guru dalam pendidikan. Gimana? Di proposalnya. Saat proposal pembelajaran kontekstual, jadi dirubah saat kegiatan proposal dirubah menjadi motivasi kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang fixnya yang ini. Khawatir. Cuma lokasinya. Iya. Terus dari lagi? Sudah. Baiklah. Ini nanti dipresentasikan simpel saja. Fenomena, kemudian grand teorinya, ada ya. Fenomena, grand teori, terus metode penelitiannya seperti apa, praktisnya, pembahasan dan kesimpulan. Baik, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mulai presentasi pada siang hari ini, kita mempersiapkan yang kami hormati beliau Dr. Muhammad Hussein dan Dr. Muhammad Dr. pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tesis yang berjudul motivasi kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan MTS dalam bikin dari Puluhan Maret Probolinggo. Sekolah dapat berjalan efektif apabila fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, motivasi, dan pengawasan yang ada di dalam fungsinya dengan baik, serta unsur-unsur penunjangnya tersedia dan memenuhi persyaratan. Salah satu unsur terpenting yang dapat mendukung jalannya sekolah adalah motivasi kinerja guru. Motivasi adalah dorongan kerja yang timbul pada diri seorang untuk berperilaku dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Motivasi menurut Tri Cahyono adalah keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan dan merupakan daya dorong bagi seorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi mencapai pula tujuan pribadi para anggota perusahaan yang bersangkutan. Guru yang memiliki motivasi itu merasa percaya diri, kuat, dan berani ketika ia berangkat menuju tujuan yang telah ditetapkannya dengan berbekal ilmu dan hujah yang nyata, sehingga ia pun melalui berbagai hal yang menakjubkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa kinerja guru yang tinggi maupun yang rendah sangat tergantung kepada motivasi
motivasi kinerja guru. Mutu pendidikan sangat tergantung pada motivasi dan kinerja guru yang menyelenggarakan pendidikan. Salah satu faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan seolah adalah kinerja guru yang memiliki kesungguhan tinggi atau semangat yang tinggi serta konsisten terhadap apa yang ingin diciptanya. MTS Zainal Abidin merupakan sekolah swasta yang berada di daerah Desa Branding Kulon, Malang, Probolinggo. Latar belakang keluarga siswanya rata-rata dari kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, masalah dana menjadi faktor yang sangat menghambat kesejahteraan guru, khususnya dan sekolah. Tercatat prestasi yang membanggakan yang ditunjukkan oleh siswa-siswi MTS Zainal Abidin. Itu salah satu siswa mengatakan kesuksesan ini hingga mengantarkan saya diterimanya di sekolah favorit SMA Negeri 1 Maron adalah karena hasil motivasi kinerja guru yang sangat semangat dalam mendidik dan sangat disiplin, sehingga saya juga harus semangat yang tinggi dalam belajar. Oleh karena itu, guru-guru MTS Zainal Abidin dibutuhkan motivasi kinerja guru yang maksimal. Sebab jika mereka mempunyai motivasi dan kepuasan kerja yang lebih, maka hasil kinerja mereka juga tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika motivasi kerja rendah, maka hasil kinerja mereka juga rendah. Selain itu, prestasi yang telah dicapai oleh MTS Zainal Abidin yaitu lulusan dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang maksimal 100% lulus. Hasil penelitian awal dari hasil wawancara observasi bahwa mutu pendidikan dalam proses pembelajaran dimotivasi oleh kedisiplinan, istiqomah, dan keikhlasan serta empati guru pada siswanya. Melihat fenomena di atas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang bagaimana motivasi kinerja guru yang dirasakan guru MTS Zainal Abidin tentang meningkatkan mutu pendidikan di MTS Zainal Abidin. Fokus penelitian berdasarkan konteks penelitian telah disebutkan diperoleh fokus penelitian sebagai berikut. Bagaimana motivasi kinerja guru MTS Zainal Abidin Branding Kulon, Malang, Probolinggo. Nomor 2, bagaimana motivasi kinerja guru terhadap peningkatan mutu pendidikan MTS Zainal Abidin Malang, Probolinggo. Tujuan penelitian secara terperinci hasil penelitian bertujuan untuk memperoleh data tentang motivasi kinerja guru di MTS Zainal Abidin, menganalisis data tentang peranan motivasi kinerja guru terhadap peningkatan mutu pendidikan MTS Zainal Abidin dan Kulon, Malang, Probolinggo. Manfaat penelitian secara akademik adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam psikologi pendidikan, di mana seorang guru harus memaksimalkan motivasi kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Secara praktis adalah untuk memberikan gambaran yang lebih konkret tentang bagaimana peranan motivasi kinerja dalam meningkatkan mutu pendidikan MTS Zainal Abidin Malang, Probolinggo. Definisi konseptual motivasi dan kepuasan. Kadang yaitu istilah motivasi itu kadang-kadang digunakan secara bergantian, bahkan sering digunakan secara bersamaan. Sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Motivasi merupakan suatu kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam individu yang menyebabkan individu itu cepat bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah laku, contohnya berapa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya sesuatu tingkah laku tertentu. Kinerja guru berasal dari kata kerja. Kerja adalah aktivitas seorang atau individu untuk memenuhi kebutuhan dan membawanya kepada suatu keadaan yang lebih memuaskan daripada sebelumnya. Jadi kinerja mengandung pengertian tampilan atau cerminan dari suatu kerja. Kinerja mengandung dua komponen penting. Pertama, kompetensi. Kedua, produktivitas. Peningkatan mutu pendidikan tingkat dasar jika ditambah dengan himbauan sehingga berubah menjadi peningkatan yang berupa kata benda dan arti proses. Cara perbuatan meningkatkan suatu untuk kemajuan mutu adalah ukuran
ukuran, baik buruk, suatu benda, kadar, taraf, atau derajat kepandaian, kecerdasan, dan lain sebagainya. Tentang motivasi, yaitu macam-macam teori. Itu teori motivasi kepuasan, teori dua faktor, teori motivasi prestasi, yaitu teori motivasi menurut Donald itu energi, teori energi, teori motivasi proses, pengetahuan, harapan, dan negatif. Metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian untuk mengetahui dan menemukan bagaimana motivasi kita guru dalam meningkatkan mutu pendidikan MTS Zainal Abidin, yaitu maka dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ialah untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dalam menemukan motivasi kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan MTS Zainal Abidin. Pada hakikatnya penelitian kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, antara lain: pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan data. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dari terhadap pola-pola yang dihadapi. Pembahasan motivasi kinerja guru, kualitas motivasi kinerja guru MTS Zainal Abidin Brani Kulon Maron Probolinggo. Meneliti guru sebagai salah seorang pelaksana kegiatan pendidikan di sekolah tersebut sangat diperlukan, padahal dengan penelitian diharapkan dapat dihasilkan temuan-temuan beberapa guru yang terkadang kurang memiliki gairah dalam melaksanakan tugasnya, sehingga berakibat kurang maksimalnya hasil yang ingin dicapai. Salah satunya adalah kurangnya motivasi kerja guru. Guru sebagai agen pembaharuan, juga sebagai seorang pribadi dan makhluk sosial yang erat dengan berbagai kepentingan dan berbagai kebutuhan masing-masing yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Penelitian ini mengangkat konteks tentang tingkat motivasi guru-guru yang mengajar di MTS Zainal Abidin Brani Kulon Maron Probolinggo dalam bekerja. Ini berarti ada hubungan derajat motivasi guru-guru yang mengajar MTS Zainal Abidin dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Bisa kami simpulkan, kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang motivasi kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat diambil kesimpulan: satu, motivasi kinerja guru MTS Zainal Abidin Brani Kulon Maron Probolinggo termasuk kategori sangat positif, sangat tinggi. Motivasi kinerja guru MTS Zainal Abidin Brani Kulon itu minat menjadi guru di MTS Zainal Abidin itu sangat tinggi. Yang nomor dua, mengajar MTS Zainal Abidin Brani Kulon itu dapat belajar agama secara teori dan praktis. Selanjutnya, penghargaan dari pimpinan cukup maksimal, perhatian dari pihak pimpinan yayasan cukup tinggi. Implikasi teoritis berdasarkan analisis data
Dapat dikemukakan bahwa implikasi hasil penelitian yang menggunakan konteks penelitian motivasi kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS Zainal Abidin ini tidak lain karena motivasi dan kinerja guru itu sangat berpengaruh terhadap meningkatkan mutu pendidikan. Adapun strategi yang dilakukan oleh Kepala MTS Zainal Abidin Berani Kulon, yang pertama, memberikan penghargaan kepada Dewan Guru. Hal ini adalah bentuk perhatian dari pimpinan kepada Dewan Guru. Yang kedua, keteladanan kepada kepala sekolah yang dicontohkan untuk sebagai pimpinan sekolah untuk meningkatkan disiplinan guru. Tiga, komunikasi interpersonal kepada sekolah dengan guru untuk meningkatkan motivasi kinerja guru. Mungkin hanya itu yang kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara Zainal Abidin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dr. Abu Hirfah. Zainal Abidin. Kita mulai dari halaman I, daftar isi video. Saya tidak akan mempertanyakan misalnya tentang metodologi dan ini, jadi saya hanya akan pengen membuktikan ke Anda apakah ini iya atau tidak, apakah Anda jujur atau tidak. Ubah, apa yang aneh di bab 2 daftar isi Anda itu? Iya, bab 2 itu apa yang aneh? Hah? Iya, daftar isi Anda, coba. Apa yang aneh? Anda sudah pernah membaca buku panduan? Anda sudah membaca buku panduan penulisan tesis? Baru satu kali. Baca apa melihat? Hah? Berapa lembar? 1,5 lembar? Dibaca? Ya. Saya kasih predikat tes Anda. Oh. Apa tuh? Hah? Kenapa tersesat? Iya. Sudah baca masih tersesat, kenapa? Anda itu master. Iya. Ini untuk skripsi saja nggak layak. Makalah juga nggak layak. Tapi kita mau uji tesis. Baca sehalaman 2 halaman dari tesis Anda ya malas baca berikutnya karena ya sudah tersesat. Saya yakin semakin misalnya mahasiswa pasca ini membaca buku panduan secara teliti, pelan, itu semakin sehat lebih sempurna. Insya Allah syukur-syukur ilmiah dan ilahiyah. Semakin tidak mematuhi peraturan, boro-boro ilmiah, boro-boro ilahiyah, dolim lagi. Sampai kapan itu berakhir? Daftar isi saja salah. Kajian teori A, kajian teori lagi. Semenjak kapan kajian teori dijadikan subjudul? Dari situ saja
sudah bisa diterka kalau ini tesisnya main-main. Dan data isi, ya. Belum misalnya detail apa berikutnya. Saya senang misalnya kalau ada mahasiswa yang mampu, Pak sampai itu salah, tulis tersesat. Ya. Silakan dibantai, asal kita adu argumen secara keilmiahan. Nah ini data isi saja sudah nggak bisa, ya, apalagi yang lain. Coba Anda buka halaman 1. Sudah halaman 1. Wahyu Sumijo itu ya di uraian Anda di paragraf kedua itu ditulis disambung Wahyu Sumijo. Nah, sementara di footnote Anda dipisah. Nah, yang benar yang mana nih? Yang dipisah apa yang disambung ataukah orangnya berbeda? Hah? Dipisah. Yakin? Anda punya bukunya? Soalnya kemarin insya Allah saya kemarin cuma baca di online, di buku online. Di bukunya apa di karya orang lain? Di online, di online. Di online mana? Hah? Di situs internet. Situs mana? Sumijo ini buku lama, susah di online itu nggak ada. Jujur saja, baca di mana? Di online. Di online mana? Waktu searching itu tentang buku Wahyu Sumijo, kemudian muncul keterangan-keterangan. Anda baca di karya orang lain, apa membaca buku langsungnya? Kayaknya di karyanya. Jangan kayaknya. Ini penelitian, ini ujian, kayaknya loh. Berarti Anda tes ini tes kayaknya. Insya Allah kami buat. Hah? Kami koreksi lagi. Saya butuh kejujuran Anda. Baca bukunya apa tidak? Kalau bukunya nggak ada, Loh tadi Anda baca, lalu bukunya nggak ada. baca di Google, di internet. Baca karya orang lain, apa baca aslinya? Kalau di internet munculnya kayaknya tentang buku Wahyu Sumijo itu keluar. Nih ya, saya buktikan. Tidak ada Wahyu Sumijo yang PDF kan? Mungkin dari orang lain. Mungkin ada sendiri yang nulis, masa mungkin jawabannya. Wahyu Sumijo itu tulisannya digabung, bukan dipisah. Nah, makanya dari situ saja saya meragukan. Kalau ini misalnya Anda punya bukunya, coba jujur saja, berapa buku yang Anda punya dari tesis ini? Kalau buku sendiri belum punya. Cuman pinjem-pinjem. Ingat. Ya jadi nantilah nilai Anda juga saya pinjem-pinjem ya. Pinjem anak TK tapi ya. Mana Anda serius mau nulis nulis tesis ya, kalau misalnya bukunya nggak ada, nggak mungkin. Nulis skripsi saja, nulis makalah saja ya. Kalau nggak ada bukunya nggak mungkin. Minimal PDF ya Anda punya. Tampilkan di sini kalau memang ada. Coba itu baru satu hal. Sekarang gini, coba bab 1, salah satu faktor paragraf terakhir. Ada yang lucu ini, jadi cuma hanya berapa?
cuma hanya 3 lembar ya, tentang apa konteks penelitian. Itu pun kalimatnya Anda ulang-ulang berkali-kali. Ya. Salah satu faktor yang paragraf terakhir itu sama persis Anda ulang di halaman berikutnya, di halaman kedua. Cuman hanya ada tambahan mutu pendidikan. Setelah itu sama persis. Salah satu faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan mutu pendidikan itu sama dengan halaman 2. Salah satu faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan sekolah sama persis. Jadi gimana Anda tesis saja masa kayak gini di konteks penelitian? Apa sih konteks penelitian itu? Apa mas konteks penelitian? Hah? Masalah yang terjadi di lapangan, paparan yang terjadi di lapangan. Itu dari mana tuh, penjelasan dari mana tuh? Katanya Anda baca buku panduan. Ini baca atau tidak? Hah? Kurang paham. Soalnya kemarin juga Anda tesis, bukan skripsi. Bukan juga makalah. Gimana Anda mau nulis tesis kalau konteks penelitian aja maksudnya apa nggak tahu? Apa konteks penelitian itu? hasil penelitian sementara. Itu namanya hipotesis, bukan konteks penelitian. Jangan ngarang-ngarang, penguji Anda itu doktor-doktor. Konteks penelitian itu keunikan ya dari penelitian Anda sehingga layak untuk dijadikan tema, layak untuk diteliti. Itu namanya konteks penelitian. Bukan fenomena, data real, juga bukan khayalan. Coba apa keunikannya di konteks penelitian Anda ini? Lucu. Apa keunikannya? Bahwasanya guru-guru yaitu adanya siswa sangat sukses jika karena akibat gurunya Apa suksesnya? telah lulus tahun ke tahun dan hasilnya maksimal diterima di SMA Maro. Sekolah bobrok pun ya, sebobrok-bobroknya sekolah ya, itu bukan merupakan prestasi kalau misalnya ada muridnya yang diterima di sekolah negeri ya. Saya lucu dengan baca misalnya kesuksesan ini hingga mengatakan saya diterima di sekolah favorit SMA Negeri 1 Maron ya. SMA Negeri 1 Maron itu SMA apa? Dari mana hebatnya? Saya malah mendengar kalau di Jawa Timur ya lebih hebat itu SMA dulu, jadi ada terus edukasinya ke Cina itu baru keren. Kalau hanya masuk sekolah negeri Maron itu pun cuma 1 orang. Sekolah di ujung Berung sana juga sama, nggak ada bedanya. Atau negeri Irian Jaya ya. Itu bukan, karena kita ini skalanya global. Tesis itu ya dibaca oleh dunia. Ini skripsi saja nggak bisa. Keunikannya hanya berdasarkan pengakuan satu murid bahwa dia alhamdulillah. Mestinya alhamdulillah ini bukan kesuksesan ya. Mungkin saja keberuntungan nanti diperbaiki. Anda tahu apa itu orisinalitas penelitian?
Tahu. Terus gimana? Nanti siapa saja yang sebelum saya meneliti tentang motivasi itu nanti ikutikan originalitas ini. Misalnya Agus Sunarso, ini makhluk dari yang mana? Makhluk apa ini Agus Sunarso ini? Manusia. Manusia. Bukan alien, bukan. Hah? Manusia. Manusia tapi yakin? Anda nggak buyang-buyang? Sunarto nulis tesis, disertasi, apa makalah, apa khotbah? Apa dia lagi ngayal-ngayal saja? Oh, tesis. Hah? Tesis. Tesis. Jadi yang Anda kutip ini asumsi Anda tesis semua. Ya ditulis. Kalau misalnya Sunarso nulis tesis, apa bedanya? Apa persamaannya? Wah, sekarang bab 2. Coba, bab 2. Anda baca paragraf 2 dengan paragraf 3. Ini kemarin tadi. Enggak mungkin. Tadi saya buat pelajari dengan kopi. Enggak mungkin. Kalau nggak copy paste. Kalau ngetik tuh biasanya sumber jadi sumber. Nah itu salah ketik. Nah ini apa nih? Motivasi ya sudah Anda jelaskan bab pertama ini ya, paragraf pertama itu sama persis kalimatnya dengan konteks penelitian. Kalau Anda memang benar-benar merujuk dan punya bukunya tentang motivasi itu ya, termasuk salah satu tema Pithecanthropus erectus, terlalu banyak minta ampun. Sehingga aneh kalau misalnya bukunya Anda nggak ada, makalah nggak ada, jurnal nggak ada. Karena ini termasuk salah satu ya, tema pendidikan Pithecanthropus erectus yang seharusnya itu dimuseumkan. Masa diulang-ulang lagi kalimatnya, diulang-ulang lagi. Bab 1 paragraf pertama sama persis dengan konteks penelitian. Paragraf kedua persis sama dengan paragraf ketiga. Ya apa-apaan, nanti main-main. Belum lagi antar baris, antar paragraf Anda tuh korupsi. Korupsinya jadi lumayan. Korupsinya. Coba halaman 11. Footnote ke-1. Anda punya bukunya? Enggak punya. Ngambil dari apa? Dari Google lagi. Ya mestinya ada diujikannya ke Google. Iya. Jangan ke Unuja. Banyak mas ya, jadi untuk mengetahui Anda jujur atau tidak, ilmiah tidak, itu gampang. Coba misalnya footnote nomor 2 bab 2 halaman berikutnya, halaman 12. Semenjak kapan Viktor H. Fromm ya, itu nulis bareng sama siapa nih? Alice Duhu Daha. Anda tahu siapa Viktor H. Fromm? Ya. Anda tahu nggak siapa Alice Duhu Daha ini? Itu pun kalau Anda diketahui oleh Daha ini, dia mungkin akan marah karena Anda sembarangan nulis nama dia. Siapa Viktor H. Fromm ini? Hah? Ya kan Anda kutip.
itu psikolog dari Michigan University yang tidak pernah berjumpa dengan bukan Alijiduhu Ndaha, tapi Taliziduhu Ndaha nama aslinya itu. Ya. Nah, Anda kalau mau pastilah yang cerdas. Nggak pernah Victor Hapro nulis buku teori budaya organisasi. Dia tentang manajemen, tapi fokus utamanya tentang psikolog. Anda tadi mengungkapkan Maslow, bukunya siapa? Apa sudah pernah baca buku Maslow? Hah? Lalu ketik dari mana? Anda kutip dari mana? Padahal di sini ada Maslow itu ada karyanya, ya. Ada judulnya, meskipun itu salah besar, iya. Ada mencomot saja. Coba lihat di Anda, daftar pustaka Anda. Apa karya yang ditulis Maslow? Itu bukan karya tulis Maslow. Gimana Anda bisa tahu Maslow? Iya. Wong bukunya janda nggak baca. Ada di sini ditulis, tapi Anda jangan bohongi penguji. Ya, Anda itu sebenarnya ngutip bukunya Ndaha tadi. Ya. Cuma rupanya Anda salah tulis sehingga menjadi bukunya Maslow. Di bab teori itu, jadi kita nulis ini tentang tesis, Mas. Ya, ini sebenarnya untuk skripsi saja tidak layak. Belum lagi Anda tidak bisa membuktikan secara ilmiah. Nggak tahu loh kalau ilmiah, ya. Ini ilmiah saja, Anda masih goyang-goyang. Bahkan ketahuan kalau sebenarnya Anda ya copot-copot ke yang lain saja. Ya. Kalau jujur, saya pribadi ya, enggak saya ngurusin ini apa baik-baik. Ya, ada itu. Baik, terima kasih Bapak Dr. Abu Khair MA. Untuk selanjutnya silakan Bapak Umar Masuk. Baik, terima kasih Mas Dim. Tapi Anda sebut memakai teori motivasi Maslow. Tapi di sini banyak sekali teori-teori yang kita sebut. Teori-teori lain harusnya fokus pada Maslow. Bagaimana penjelasan Maslow tentang motivasi, indikator-indikator motivasi, dan perlu pindah ekspor, review, selang, 12 ekor, teori ERG. Jadi Anda pakai apa standar yang digunakan untuk melihat motivasi guru, motivasi kinerja guru di MTS Zainal Abidin tidak jelas. Masing-masing teori ini kan punya bedakan dan melihat motivasi itu juga mesti berbeda. Itu yang perlu dibahas. Kalau memang Maslow aja itu dibahas, diperdalam situ penjelasannya, diuraikan.
di bagian bawah Anda mengutip buku itu lagi, gimana caranya? Hah? Iya, bibit. Atau di halaman berikutnya tanpa diselai oleh referensi lain, itu tetap bibit apa di gimana? Iya. Hah? Lain gimana? Ya tidak, tetap bibit sebelum ada kutipan lain. Di bagian akhir ngutip buku A di halaman 21, di halaman 22 bagian atas ngutip lagi ke situ. Itu gimana? Yang kedua, tetap bibit. Di halaman 16-17 tidak begitu, diulang lagi, hanya beda halaman. Ya, mestinya kalau memang mau menggunakan teori Maslow, maka teori Maslow ini ya diperdalam. Maslow hanya 3 halaman. Selain itu ya udah teori dari mana-mana. Mestinya teori Maslow inilah yang mengisi bab 2 tentang teori motivasi. Itu tentang perempuan. Setelah itu saya melihat di bab 4 ya, ada banyak sekian halaman penting. Tetapi data yang didapat di lapangan itu hanya ada 3 halaman, persis 3 halaman, pas. Jadi Anda itu apa yang dikerjakan itu? Skripsi aja tidak begini. Anda satunya di mana? Di sini. Rodeo. Ya. Udah skripsi. Segini data yang di lapangan itu segini harus skripsi. Apa lebih jelek dari ini skripsi? Masa temuan penelitian tentang motivasi kinerja dalam meningkatkan pendidikan 1, 2, 3 persis 3 halaman, 4 halaman tapi kan di atasnya kosong, hanya dikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 persis. Karena di halaman pertama itu halaman sudah terisi semua. Ya persis 3 halaman. Data lapangan Anda hanya 3 halaman. Tesis itu. Skripsi tidak begini. Apa yang dibahas? Ada tanda tangannya minim begitu, hanya ingin mengatakan bermotivasi tinggi, ya sudah. Gak usah diteliti, jawab aja langsung. Gak usah nulis tesis kalau hanya ingin mengatakan bahwa guru di MTS dan Abidin Prani punya motivasi kinerja untuk pendidikannya nggak tahu. Anda itu harus turun lapangan, meneliti lagi sesuai standar teori yang digunakan. Maslow itu ada beberapa standar ketika orang dianggap termotivasi dalam kinerjanya. Karena Maslow melihat bahwa seseorang itu termotivasi dalam kinerjanya. Guru itu menurut Maslow seperti apa? Guru yang mempunyai motivasi kinerja, sehingga dari motivasi kinerja itu meningkatkan mutu pendidikan. Seperti apa? Itu harus diurai di sini. Guru harus ini, harus ini. Berarti bab 2 teorinya dulu diperjelas. Nah, teorinya tidak jelas. Jangan-jangan tidak bermotivasi gitu kan? Dibilang motivasi.
Apa standar dikatakan motivasi atau enggak? Kalau enggak jelas di dalam teori ini. Dengan teori itu kan untuk melihat lapangan. Jadi istilahnya apa ya? Standar lah, kacamata atau apa? Pedoman atau apa. Sehingga dari teori ini kamu bisa menilai guru itu punya motivasi kinerja apa enggak? Kalau berdasar teori ini. Gitu Mas.